Selamat pagi jemaat sekalian, selamat datang dalam ibadah BCS Serpong. Silakan mengambil saat teduh, silakan berdoa, sebentar lagi kita akan segera memulai ibadah kita.
Shalom jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan sekali lagi datang beribadah kepadanya. Dan secara khusus di ibadah Jumat Agung ini kita mengingat sekali lagi akan karya Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, salib Kristus adalah sesuatu yang sangat sentral di dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus berkata di surat 1 Korintus pasal yang kedua ayat kedua, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Mari Bapak Ibu di pagi hari ini kita bangkit berdiri, kita datang kepada Yesus Kristus, pusat penyembahan kita. Dan kita datang dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kisah kasih karunia damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanannya di kayu salib membuktikan betapa besarnya kasih Allah atas hidup kita. Oleh karena itu, sebagai ciptaannya, sebagai anak Tuhan, sudah sepatutnya kita memuliakannya, kita meninggikannya, kita menobatkannya sebagai Raja atas hidup ini, Raja atas kehidupan ini. Rajakanlah Yesus. Mari bersama kita katakan, crown him with many crowns. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Heart how the heavenly anthems round, all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy precious King through all eternity. Mari bersama kita katakan, rajakanlah Yesus, domba di tahtanya. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan bersama. Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Sekali lagi kita katakan, rajakanlah Yesus. Dengan segenap hati kita mau menobatkan Dia sebagai Sang Raja atas kehidupan kita. Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini secara khusus kami ingin memperingati Jumat Agung, di mana Engkau telah mengorbankan diri-Mu ya Bapa. Engkau telah mengorbankan anak-Mu satu-satunya untuk datang ke dunia ini.
rela untuk dihina, rela untuk berkorban demi menebus dosa-dosa kami, dan rela untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan betapa kami ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang hina, manusia yang tidak layak untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau rela untuk boleh menjamah kami, memeluk kami, merangkul kami Tuhan, dan membawakan kami ke dalam jalan kebenaran. Tuhan, kami rindu tiap hari, hari demi hari Tuhan yang boleh terus ingatkan kami, Tuhan yang boleh terus membawa kami Tuhan, supaya kami boleh terus berjalan atas ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan. Kami bersyukur kami boleh memiliki Engkau dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan yang boleh terus pelihara kami, dan kami ingin Tuhan hari demi hari Tuhan yang boleh mengizinkan kami untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan, mengizinkan kami untuk boleh hidup kudus, hidup yang berkenan bagi Engkau. Tuhan, inilah kami Tuhan, kami rindu hari ini beribadah kembali bersama-sama dengan jemaat-Mu. Tuhan, kami boleh memperingatkan betapa Tuhan menyatakan janji yang telah Tuhan berikan, Tuhan menyatakan betapa besarnya Tuhan, dan boleh menjadi sumber kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan, ini kami bawa doa kami hanya ke dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur karena Allah kita telah datang ke dunia ini dan Dia boleh mengorbankan dirinya. Dan dengarlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Mari kita dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat di sepanjang abad. Kita rindu untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat sekalian, bersyukur atas rahmat Tuhan yang tiada habisnya dalam kehidupan kita. Hari ini bersama-sama dalam ibadah online BCS Serpong, kita ingin memperingati Hari Jumat Agung. Kita rindu untuk boleh bersukacita karena Allah kita telah memberikan keselamatan bagi hidup kita. Dia telah membuktikan cintanya kepada kita dan Dia telah membayar kita dengan hidupnya. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan pujian, kita rindu bersyukur bersama-sama. Kita menyanyikan pujian Hanya Kau. Sebab hanya Allah kita saja, satu-satunya Tuhan. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita, supaya kita semua boleh selamat. Kita semua boleh dihapuskan dosanya, dan kita semua boleh menerima sukacita yang berasal daripada Dia. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu.
Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi kita mau mengucap syukur bagi Tuhan kita. Kita merindu menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan telah membuktikan cintanya bagi kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Oh Tuhan, hanya Kau kami bersyukur. Kita bersyukur hari ini komunitas wanita BCS Serpong akan mempersembahkan pujian. Mari bersama-sama kita dengarkan.
Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita tenangkan pikiran kita. Kita rindu untuk mengucap syukur bagi Tuhan. Kita rindu untuk sama-sama merasakan pengorbanannya. Oleh karena Ia telah disalib, makanya kita bisa diselamatkan. Dan oleh karena itu, mari bersama-sama dengan sepenuh hati kita menaikkan pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Nyatakan bersama karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
mujizatmu di hidup berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh hanya bisa berserah dan bersandar kepada Tuhan yang boleh menguatkan kami, dan khususnya hamba-Mu. Mohon Tuhan berikan karunia untuk boleh menguraikan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang rela berkorban di kayu salib menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang beribadah melalui channel ini. Tuhan yang tolong berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang ampuni, sucikan dan layakkan kami untuk boleh datang ke hadapan-Mu, untuk boleh menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan merenungkan tema tentang nobatkanlah Raja, yaitu Yesus yang dinobatkan menjadi Raja yang menyelamatkan umat manusia. Saudara, ada seorang bernama Elvis Presley. Dia juga dikenal dengan istilah The King of Rock and Roll. Tetapi Elvis Presley ini sadar. Dia pernah mengatakan satu kalimat, I'm not the king. Jesus Christ is the king. I'm just an entertainer. Saya bukan seorang raja. Yesus Kristuslah adalah raja. Saya hanya seorang penghibur di dunia musik, entertainer. Nah saudara, di dalam gambar salib biasanya ada tertulis INRI atau INRI. Tetapi itu hanya singkatan. Yang lebih lengkap adalah saudara, kalau kita bisa melihat gambar salib Tuhan Yesus Kristus, saya ambil dari film The Passion of the Christ. Di situ memang dituliskan oleh sutradaranya itu adalah ada 3 bahasa di situ. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, dan ada bahasa Latin. 3 tulisan itu seperti berikut gambar ini, saudara sekalian. Di atas adalah gambar tulisan bahasa Ibrani, di tengahnya adalah bahasa Yunani, dan yang paling bawah adalah bahasa Latin. Di dalam bahasa Ibrani itu bacaannya kira-kira seperti ini. Yeshua Hanezeret Melek Ha-Yehudin. Yesus orang Nazaret, Melek Raja, Ha-Yehudin orang Yahudi. Di dalam bahasa Yunani dikatakan Yesu O Nazareus O Basileus ton Eudaion. Lalu bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Iudaiorum. Jadi kata INRI adalah singkatan dari bahasa Latin. Saudara-saudara, Yesus dinobatkan sebagai Raja yang pada waktu itu dipakai 3 bahasa. Bahasa yang dikenal, bahasa yang sedang mempengaruhi seluruh dunia dan kebudayaan seluruh dunia pada waktu itu, khususnya Yunani dan bahasa Latin, saudara-saudara sekalian. Ada satu proklamir bahwa Yesus adalah Raja, saudara sekalian. Meskipun itu awalnya merupakan satu sindiran, satu ejekan dari Pilatus, tetapi di balik itu, itulah rencana Tuhan bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah Raja yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara-saudara, kalau kita melihat beberapa bagian Alkitab, saudara sekalian, sebenarnya status Yesus sebagai Raja, ya, kita tidak bisa dipisahkan dengan statusnya atau jabatannya sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Sebagai Nabi, dia adalah Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan pesan Allah. Sebagai imam, beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan jabatan Yesus sebagai imam. Dia menjadi perantara yang sempurna untuk memperdamaikan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Dan pengorbanannya sendiri adalah sempurna.
Dan sekarang kita belajar tentang Yesus sebagai Raja. Artinya Dia yang berkuasa, Dia yang memerintah setiap orang percaya, memerintah dalam hati kita, dan kerajaannya, pemerintahannya adalah menurut prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan Dia juga adalah Raja dari kekal sampai kekal, dan Raja yang menang, saudara sekalian. Dan beberapa bagian Alkitab kita akan mempelajari supaya kita tahu bagaimana Injil dan firman Tuhan, Perjanjian Lama, Injil, Perjanjian Baru menjelaskan tentang jabatan Yesus sebagai Raja. Saudara sekalian, Yesus sebagai Raja yang menyelamatkan umat manusia sudah dijanjikan dan dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Allah pernah berjanji kepada Daud di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16, di mana dikatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yesus, Allah telah berjanji kepada Daud, akan datang raja dari keturunan Daud yang akan memperkokoh daripada kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan janji ini digenapi di dalam silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 1, Yesus dimulai dengan istilah, inilah silsilah Tuhan Yesus. Ada satu kata, yaitu anak Daud. Yesus adalah anak Daud dan Raja yang sah. Di dalam Wahyu 22 ayat 16 juga menggenapi daripada janji Allah ini. Kemudian saudara sekalian, Lukas yang menulis Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dan 23. Ya, di Lukas mencatat seperti ini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini ditekankan bahwa Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kemudian dari keturunan Daud adalah Yesus Kristus, yang juga di mana Dia berkenan di hadapan Allah Bapa. Dan Dia akan menjadi raja yang menjadi juru selamat bagi orang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh mau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam Injil, sebelum Yesus lahir, malaikat Gabriel sudah memberitahu Maria bahwa ia atau Yesus akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi sebelum Yesus lahir, malaikat Gabriel sudah kasih tahu kepada Maria, Yesus ini adalah raja sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan, saudara sekalian. Dan dia adalah keturunan daripada Daud yang meneruskan tahta Daud. Setelah Yesus lahir, ada dicatat pula orang-orang Majus yang jauh sekali. Mereka bisa datang, mereka mengetahui firman Tuhan, mereka mengetahui perjanjian lama, mereka mengetahui ada raja yang dijanjikan yang akan lahir, raja yang istimewa, raja yang menjadi Mesias, yang menjadi juru selamat. Matius 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesudah Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi sebelum lahir, Yesus adalah raja. Ketika dia lahir masih bayi, ada orang-orang Majus mengakui Yesus adalah raja dan mereka mau menyembah Yesus sebagai raja. Kemudian saudara sekalian, kalau kita lanjut lagi, saudara, ketika Yesus telah dewasa dan dia mulai melayani dan dia mulai memanggil murid-muridnya, saudara-saudara sekalian, ada dicatat di sana di dalam Yohanes pasal 1 ayat 44, ayat 45 dan seterusnya. Jadi masih di awal Injil, saudara sekalian.
Ada Nathanael. Ya, saudara sekalian, yang dicatat seperti ini, saudara. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 45, dikatakan Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Jadi saudara, mereka secara umum sama seperti orang Yahudi yang lain di dalam perjanjian baru ini menantikan kedatangan Mesias, menantikan kedatangan juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka, saudara-saudara sekalian. Mereka menantikan janji yang ada disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan Filipus mengaku dia sudah ketemu, yaitu dia Yesus. Kemudian saudara sekalian, singkatnya di ayat 46-48, kata Nathanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Karena Yesus pernah berinteraksi kepadanya dan mengatakan engkau adalah orang Israel sejati. Saudara-saudara sekalian, lalu Yesus berkata, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kemudian dari mulut Nathanael berkata di ayat 49, Nathanael berkata kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara, tadi di ayat sebelumnya saya katakan mereka menantikan janji dari kitab Musa, kitab Taurat, para nabi. Kemudian ketika Nathanael bertemu langsung dengan Yesus, Nathanael mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Yesus raja orang Israel. Jadi sebelum lahir, pada saat bayi, pada saat akan melayani, memanggil murid-murid, ada pengakuan Yesus adalah raja. Yesus sudah dinobatkan jadi raja, bukan pada waktu sindiran oleh Pilatus tadi, saudara sekalian. Kemudian saudara sekalian, ketika dekat waktunya, Yesus tahu dia sudah akan menuju kepada salib. Dia pergi ke Yerusalem. Dia tahu waktunya sudah dekat untuk dimuliakan, demikian catatan Yohanes. Maka Yesus mengungkapkan dirinya sebagai raja kepada banyak orang, dan banyak orang pada saat itu menyetujui, bersorak-sorai menyambut Yesus, mengakui dia sebagai raja yang menggenapi Mazmur 118 ayat 26 dan Zakaria 9 ayat 9. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16 dikatakan, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar. Saudara, jadi ada pesta, saudara. Mungkin pesta persiapan Paskah di mana banyak orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem, saudara sekalian. Bahwa Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Ayat 13, maka mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, Hosana sendiri artinya Tuhan tolong selamatkanlah kami. Lalu diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Siapa saudara sekalian yang mereka akui Raja Israel? Yesus yang datang. Yesus yang dipakai untuk menyelamatkan mereka, dari arti kata Hosana, saudara sekalian. Kemudian Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Nah saudara, ini dua ayat ini yang tadi, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel, menggenapi Mazmur 118 ayat 26. Kemudian lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai, menggenapi Zakaria, nubuat dari Zakaria pasal 9 ayat 9, bahwa Yesus adalah Mesias yang datang, dia adalah raja dan dia akan naik seekor keledai. Tanda bahwa Yesus, walaupun dia adalah raja, dia datang bukan dengan kuda perang, bukan dengan pasukan, tetapi menaiki seekor anak keledai. Raja yang lemah lembut, raja yang rendah hati, raja yang tidak sama dengan kerajaan dunia ini. Raja yang bukan datang dengan pedang tetapi dengan damai. Raja yang bukan datang dengan kuasa tetapi datang dengan kasih. Raja yang datang bukan dengan paksa tetapi yang datang dengan menunjukkan kerendahan hati, saudara-saudara sekalian. Lalu menarik ayat 16, Yohanes mencatat demikian. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, artinya setelah Yesus mati dan bangkit, teringatlah mereka
bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi saudara-saudara sekalian, Yohanes mewakili seluruh murid-murid menuliskan bahwa Yesus sebagai raja yang datang, yang akan naik seekor anak keledai. Waktu itu mereka belum mengerti, tapi pada akhirnya setelah Yesus mati dan bangkit dan dimuliakan dan naik ke sorga, mereka mengerti. Sungguh Yesus adalah raja yang penuh kuasa, yang penuh kemenangan, yang penuh kerendahan hati dan kasih, yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah melihat sebelum Yesus lahir, ketika Yesus masih bayi, ketika Yesus mulai melayani, ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem dan mau menderita di kayu salib. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi di dalam pengadilan dan di dalam peristiwa salib. Yesus berulang kali disebut raja. Memang sebagai ejekan, memang sebagai hasutan untuk mempengaruhi Pilatus supaya mau menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Karena mereka tidak boleh ada raja lain selain Kaisar. Tetapi sesungguhnya penyebutan raja-raja yang sebagai ejekan sindiran itu, sesungguhnya di balik itu menunjukkan raja Yesus adalah raja yang sesungguhnya yang menyelamatkan umat manusia. Yohanes 18 ayat 37, Pilatus berkata, "Jadi engkau raja? Engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara-saudara sekalian, Pilatus mengejek Yesus, "Engkau adalah raja." Yesus di sini tidak ragu untuk mengungkapkan, "Engkau yang mengatakan." Tetapi bagi Yesus dan Pilatus konsep rajanya berbeda, saudara sekalian. Yesus itu sebagai raja yang lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus sebagai raja yang lahir untuk mengungkapkan prinsip-prinsip kebenaran dan kerajaan Allah. Tetapi bagi Pilatus sebagai bahan ejekan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pasal 19 ayat 14, hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Ada pernyataan pengakuan Yesus, Pilatus, bahwa Yesus adalah raja. Meskipun sebagai ejekan, tetapi ada satu statement pengakuan Yesus adalah raja. Pasal 19 ayat 21-22, tadi sudah kita bacakan di awal. Pilatus memasang pelang di atas kayu salib, "Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi," dengan 3 bahasa. Dan Pilatus mengokohkan, meneguhkan ketika orang Yahudi bilang, "Jangan, cukup tulis dia bilang dia raja orang Yahudi." Tapi Pilatus gak mau. Pilatus mau mengumumkan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bukan kata Yesus, tetapi mau diumumkan. Saudara-saudara sekalian, Pilatus mengatakan, apa yang kutulis tetap tertulis. Dan apa yang tertulis itu awalnya merupakan tuduhan, ejekan, tetapi menjadi satu fakta, menjadi satu kebenaran, menjadi satu pengakuan iman setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu peristiwa salib, itu peristiwa pengadilan. Sampai detik-detik menuju kematiannya, Yesus tetap ada pengakuan sebagai raja yang menyelamatkan umat manusia. Markus 15 ayat 32 dicatat, "Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Sekali lagi kata raja ini adalah ejekan, saudara sekalian. Dikatakan bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi awalnya 2 orang yang disalibkan bersama Yesus sama-sama mencela Yesus, tapi ada satu yang akhirnya menyesal. Ada satu yang terus melihat Yesus bersama-sama dengan Yesus, sadar kalau mereka disalib karena kesalahan mereka, tapi Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu tetap sabar, Yesus itu penuh kasih, Yesus itu punya karisma,
yang membuat dia berubah pikiran sampai akhirnya dia berkata, menurut catatan Lukas 23 ayat 42-43, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara, tadi awalnya di Markus dicatat kata Raja Israel adalah ejekan supaya Yesus turun dari dari salib, godaan mencobai Yesus supaya mau turun dari salib. Kalau Yesus turun dari salib, saudara sekalian, tidak ada penebusan dosa. Itu sebab tadi saya katakan itu adalah godaan daripada setan, pencobaan supaya Yesus tidak menaati Allah Bapa. Tetapi saudara sekalian, sekarang orang ini mengakui, kalau tadi mengejek Yesus Raja, sekarang dia mengakui, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tapi Yesus di dalam jawabannya tidak mengatakan bahwa nanti dia akan datang sebagai Raja, akan ingat dia, tidak. Sekarang pun Yesus adalah Raja. Sekarang pun Yesus berkuasa menyelamatkan dia. Sekarang pun Yesus sanggup menolong dia, menghapuskan dosanya. Sekarang pun Yesus bisa bersama-sama dengan dia di dalam Firdaus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena Yesus bukan hanya Raja yang akan datang, tapi di saat disalib pun Yesus adalah Raja yang berkemenangan, yang sanggup mengalahkan maut, yang sanggup menolong orang yang bertobat ini untuk bersama-sama dengan Yesus ketika harus menghadapi maut dan kematian. Indah sekali bukan saudara-saudara sekalian? Dari janji perjanjian lama, sebelum lahir, pada saat lahir balita, pada saat mulai melayani, pada saat mau menuju ke salib, pada saat pengadilan, pada saat disalib, sampai detik-detik terakhir, ada penobatan, ada kumandang, ada proklamir, ada satu pernyataan, Yesus adalah Raja yang menyelamatkan umat manusia. Sampai ketika Yesus mati, dicatat lagi beberapa pernyataan, memang tidak eksplisit Yesus sebagai Raja, tetapi ada pengakuan daripada kepala prajurit. Di Matius 27 ayat 54, kepala prajurit menjadi takut karena ada gempa bumi dan dia berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Hal yang sama dicatat oleh Markus 15 ayat 39. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Lukas mencatat ada tambahan kata daripada kepala prajurit atau pasukan itu. Lukas 23 ayat 47. Ketika dia melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara, kalau pengakuan kepala pasukan yang ikut, misalnya mulai dari pengadilan sampai penyaliban Yesus, lalu akhirnya dia memuliakan Allah dan mengatakan orang ini orang benar, berarti apa yang dikatakan Yesus adalah benar. Apa yang terjadi proses dari awal sampai akhir adalah benar. Yesus tidak salah dengan segala tuduhan. Dan apa yang dikatakan Yesus bahwa dia adalah Raja, bahwa dia mengaminkan, dia mengakui statement dari Pilatus yang mengatakan engkau adalah Raja, berarti juga adalah benar, saudara sekalian. Nah, saudara, walaupun tidak eksplisit, tetapi pengakuan bahwa sungguh orang ini adalah benar, berarti perkataan Yesus, perbuatan Yesus, klaim daripada pengungkapan diri Yesus sebagai Raja yang menyelamatkan umat manusia juga adalah benar, saudara sekalian. Jadi sekali lagi saudara, mulai dari janji perjanjian lama, sebelum lahir pelayanan, menuju salib, pengadilan, sampai mati, dan sesudah kematian, ada suatu ungkapan penobatan Yesus adalah Raja yang menyelamatkan umat manusia. Saudara, tetapi kita melihat saudara, begitu jelas, begitu gamblang Yesus adalah Raja yang menyelamatkan umatnya. Tetapi Raja ini ditolak dan dibenci oleh para imam yang menghasut banyak orang. Namun Yesus tidak membalas mereka dengan kebencian, tidak membalas kejahatan mereka dengan kekerasan, tetapi membalas dengan cinta kasih dan pengampunan. Saudara-saudara, mereka dipenuhi oleh emosi, oleh histeris, oleh
ujaran kebencian yang sekarang juga populer istilah ini. Mereka berseru-seru, misalnya Yohanes 19 ayat 15, enyahkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus berkata, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Wah, saudara sekalian, padahal mereka ini juga benci sama kaisar, nggak suka sama kaisar karena mereka sedang dijajah, saudara sekalian. Sekarang demi membenci Yesus, mereka seolah pro support kepada kaisar. Bukankah mereka pernah mencobai Tuhan Yesus Kristus dan mengatakan, bolehkah kami bayar pajak kepada kaisar? Saudara, itu adalah pencobaan. Kalau Yesus bilang boleh, oh berarti kamu mendukung kaisar. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau Yesus bilang tidak boleh, oh berarti kamu juga melanggar perintah kaisar, mau menjebak Yesus. Nah, saudara sekalian, di dalam Yohanes 18 ayat 28 ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari di sini. Di situ dikatakan pada waktu Yesus dibawa ke pengadilan, saudara ya, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Artinya imam ini dan orang-orang Yahudi ini begitu ketat menjaga hukum Taurat, begitu ketat menjaga supaya dirinya tidak najis, tidak kotor, tidak berdosa, tetapi dipenuhi dengan kebencian kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Bagaimana mungkin orang yang taat beragama, taat kepada hukum Taurat, mereka tidak mengetahui tentang hukum kasih, kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana mungkin, saudara sekalian? Tetapi itu mungkin terjadi karena mereka sudah dipengaruhi oleh sentimen kebencian yang begitu dalam. Di satu sisi mereka tidak mau jadi najis, di satu sisi mereka membenci pemerintahan Romawi termasuk kaisar. Tetapi karena penolakan dan kebencian kepada Tuhan Yesus, karena hasutan telah menjadi kebencian yang histeris, membuat mereka tidak lagi punya akal sehat, tidak bisa berpikir rasional lagi, bahkan menjadi tidak berperi kemanusiaan, saudara-saudara sekalian. Mereka bisa mengenyampingkan semua ketaatan agama dan sebagainya, tetapi lebih mementingkan kebencian kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka melupakan apa yang sudah pernah Tuhan Yesus lakukan dan layani kepada mereka. Banyak yang sudah diberkati dan tertolong. Mereka lupakan. Apa sih yang Yesus lakukan sehingga mereka merasa sangat dirugikan? Tidak ada, saudara sekalian. Selain karena mereka hanya iri hati saja, Yesus lebih banyak pengikut. Saudara-saudara, tetapi Yesus tidak membalas kebencian mereka itu dengan kebencian, dengan kekerasan, dengan dendam, tetapi dengan kasih dan pengampunan. Saudara-saudara, bangsa kita akhir ini juga muncul kata ujaran kebencian yang begitu populer, saudara sekalian. Saya kutip, saudara, satu bagian. Ada seorang penulis mengatakan kasus hoax dan ujaran kebencian meningkat selama pandemi COVID-19. Ini ditulis Mei 2020. Saudara, tantangan terbesar di negara kita sekarang di dalam lingkup negara demokrasi adalah ujaran kebencian, hate speech. Saudara-saudara sekalian, jangan kita ikut-ikut untuk saling membenci. Kalau kita mendukung satu tokoh politik, pemerintah, atau tokoh siapa saja, lalu ada orang membenci tokoh itu, kita jangan ikut membenci orang yang membenci yang kita dukung misalnya. Jangan ikut-ikutan membenci, saudara sekalian. Tapi kita doakan mereka, kita tetap kasihi mereka, kita tetap perlakukan dengan lemah lembut. Kalau memang masuk di dalam kasus hukum, biarlah mereka menghadapi secara hukum, karena negara ini adalah negara hukum. Tapi kita jangan terhasut untuk saling membenci. Kita teladani Yesus yang adalah Raja kita, yang menyelamatkan kita dari dosa. Ketika Dia yang adalah Raja begitu dibenci, Dia membalas dengan cinta kasih, bukan dengan saling membenci. Ada kutipan bahasa Inggris dikatakan, never explain yourself when haters have already made up their mind. Nggak usah kamu menjelaskan
panjang lebar ketika para pembenci sudah punya pikiran membenci di dalam pikiran mereka. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus diam 1000 bahasa, tidak menjawab tuduhan-tuduhan, tidak perlu membela diri karena Yesus tahu itu percuma karena mereka sudah dipenuhi dengan kebencian dan emosi mereka, dan mereka sudah tidak rasional dan kehilangan akal sehat. Tetapi ketika kepada Pilatus untuk menjelaskan status Yesus sebagai raja, sebagai kebenaran, Yesus bisa menjawab. Dan sebagai raja, saudara sekalian, kalau kita selidiki dengan teliti, maka seluruh peristiwa dari pengadilan sampai penyaliban, Yesus betul-betul raja yang sesungguhnya menguasai keadaan. Pilatus yang bingung, mau lepaskan Yesus nggak berani, mau salibkan Yesus rasa bersalah. Bingung, saudara sekalian. Para orang-orang yang menyerukan salibkan Yesus, mereka juga tidak tenang, mereka gelisah, mereka dipenuhi kebencian, mereka dipenuhi dengan kegalauan dan emosi. Satu-satunya yang paling tenang menghadapi situasi meskipun sakit dan menderita, tetapi tetap tenang, tetap in control dan take control adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu karakter seorang raja yang sejati? Saudara sekalian, ada kutipan yang mengatakan hate your haters, then you are no different from them. Kalau kita juga membenci orang-orang yang membenci kita, maka kita tidak ada bedanya kita dengan mereka. Mari kita meniru Tuhan Yesus Kristus, meneladani Tuhan kita, Raja kita. Di saat-saat yang paling sakit, di saat-saat ada ejekan, olokan, ada mahkota duri, dan sebagainya. Lalu ketika paku itu ditancapkan dan salib itu ditancapkan, bukan kalimat marah, bukan kalimat benci, bukan kalimat mau balas dendam, tetapi kalimat kasih dan doa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Masih diolok-olok, saudara sekalian. Tapi Yesus mendoakan, mengampuni, saudara sekalian, mengasihi. Inilah raja yang menurut prinsip kerajaan Allah, kerajaan sorga. Bukan raja dengan pedang, dengan keperkasaan, tapi yang menaklukkan hati manusia dengan kasih, dengan pengampunan, dengan kelemah lembutan. Inilah pula yang akhirnya membuat kepala pasukan tadi berseru, sungguh ia adalah anak Allah, sungguh orang inilah orang yang benar, saudara sekalian. Akhirnya ditaklukkan satu persatu, saudara sekalian. Saudara, apakah hari ini saudara ditolak, dibenci, difitnah, dituduh macam-macam? Saudara, mari kita teladani Yesus, Raja kita yang menyelamatkan kita. Mari kita mohon kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus akan berkata, saya juga pernah ditolak, saya juga pernah dibenci, saya juga pernah diejek, dihina, tidak dihargai, bahkan lebih parah daripada diperlakukan daripada seekor binatang. Tetapi Yesus mampu lalui, tetapi Yesus mampu mengasihi, tetapi Yesus mampu mengampuni, tetapi Yesus mampu mendoakan. Tuhan Yesus akan menguatkan kita, akan menolong kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Saudara sekalian, Yesus adalah Raja yang rela berkorban demi menebus dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Paulus di dalam surat Filipi mencatat, dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Inilah Raja. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena dia rela berkorban, dia rendah hati, dia taat sampai mati, menanggung kesakitan, penderitaan, maka sudah dia layak ditinggikan. Namanya di atas segala nama, ditinggikan sebagai Raja di atas segala raja, ditinggikan, saudara-saudara sekalian, karena karakter dia, karena
perbuatan dia, karena pengorbanan dia, dan karena ketaatan dan kerendahan hatinya. Saudara, kalau seorang raja yang begitu besar, begitu agung, rela seperti itu, bagaimana hari ini kita hidup di dunia ini? Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa rendah hati. Mari kita belajar rendah hati. Mari kita belajar taat kepada Allah Bapa meskipun harus menderita. Saudara sekalian, ada peristiwa yang viral di Sweden. Seorang istri dari seorang pangeran di Sweden, Pangeran Philips kalau tidak salah namanya. Dia anak raja tentunya. Istrinya bernama Sofia. Dia pernah jadi model dan artis terkenal. Nah, saudara-saudara, karena COVID-19 ini pada bulan April tahun 2020, ada berita dengan headline demikian, Sweden's Princess Sofia is reducing her royal duties to volunteer at a local hospital. Nah, seorang putri atau istri pangeran Sofia, dia rela mengurangi tugas-tugas kerajaannya, mengurangi hak-hak istimewanya sebagai seorang putri atau istri pangeran untuk menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit untuk menolong orang-orang dengan COVID-19. Dan untuk itu ada gambar yang menunjukkan dia harus mengikuti pelatihan selama beberapa hari, dilatih bagaimana menjadi seorang perawat sukarelawan untuk membantu orang-orang yang terkena COVID. Ini nggak gampang, saudara sekalian. Dia adalah ratu, dia adalah istri pangeran, dia adalah putri gitu ya, kira-kira seperti itu istilahnya. Dan dia juga punya 2 anak yang masih kecil. Kan ada resiko, kita takut sekali terpapar COVID. Tapi inilah yang dia lakukan, inilah yang Sofia lakukan. Dia rela meletakkan sejenak segala jabatannya, kemewahannya, hak-haknya untuk masuk ke rumah sakit. Bahkan ada resiko untuk dia terpapar COVID-19. Tapi dia mau lakukan. Bukankah seperti itu dan lebih lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia bukan hanya terpapar, tetapi dia betul-betul menanggung dosa kita, menebus dosa kita. Dia betul-betul menanggung semuanya supaya kita diselamatkan, supaya kita diampuni, supaya kita ditebus. Mari saudara, kita belajar di dalam hari kesengsaraan dan penderitaan Yesus ini lebih rendah hati, lebih taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah raja yang menyelamatkan umat manusia adalah raja yang menang atas maut. Raja yang bangkit dari kematian. Sehingga Paulus mencatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang diminasakan ialah maut. Raja yang menang atas maut. Ayat 55-56 dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja yang menyelamatkan umat manusia. Dia adalah raja yang dibenci tetapi membalas kebencian dengan kasih dan pengampunan. Dia adalah raja yang rela berkorban sampai mati di kayu salib menebus dosa kita, yang taat, yang rendah hati sehingga dia ditinggikan di atas nama, di atas segala nama. Dan dia adalah raja yang menang atas maut dan memberikan pengharapan, kekuatan kepada kita untuk boleh terus setia kepada Tuhan, untuk boleh terus percaya dan memegang teguh iman kita, dan terus menjalankan visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu jelas, bahwa Engkau adalah Raja yang menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh merajakan Yesus, menobatkan Yesus sebagai Raja di dalam hati kami, hidup kami, dan hidup kami mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang memerintah dalam hati kami, yang menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah, kerajaan surga. Tolong kami dan kuatkan kami, dan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah pada hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, kesengsaraan-Mu ya Tuhan, yang boleh terus menolong kami, membangkitkan iman rohani kami ya Tuhan. Sekali lagi ampuni segala dosa dan salah kami, dan tolong kami untuk boleh bangkit dan maju semakin mengasihi Tuhan. Segala pergumulan kami biarlah Tuhan yang boleh menolong, menguatkan kami, dan menyertai kami, dan meyakinkan kami bahwa Engkau sesungguhnya adalah Raja di atas segala raja dan raja di dalam hidup kami, yang akan terus memimpin dan memerintahkan kehidupan kami supaya semakin serupa dengan gambaran Kristus dan semakin menjalankan kebenaran Allah dan kerajaan Allah. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat ini bersama-sama kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bagi jemaat yang sudah mendaftar, akan segera diinfokan link Zoom yang bisa dilihat pada grup WhatsApp jemaat. Dan bagi jemaat yang belum mendaftar, kita akan segera melanjutkan ibadah. Mari kita semua bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menaikkan pujian doksologi. Mari saudara-saudari sekalian, kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup melayani, memuliakan namanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan membaca warta pengumuman hari ini. Mewakili hamba Tuhan dan majelis, mengucapkan banyak terima kasih untuk hambanya Pendeta Alifin yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Seluruh pelayan yang melayani hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
kembali mengingatkan kepada seluruh jemaat BCS Serpong bahwa ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pada jam 10 pagi melalui YouTube BCS Serpong. Mewakili segenap jemaat GKKK Gading Serpong, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan support dari saudara sekalian. Pelayanan gereja kita hanya akan bisa berjalan lewat anugerah Tuhan yang disalurkan lewat dukungan jemaat sekalian. Persembahan rutin selama pandemik dilakukan lewat bank transfer seperti bisa dilihat di layar di bawah ini. Demikianlah warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. BCS Serpong, All for Jesus.